Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan aku Sophia Bimabia, mahasiswi Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Komputer, Prodi D3 Teknik Komputer, kelas 5 CA. Di sini saya akan membahas mengenai materi pada mata kuliah IoT oleh dosen penguji pengampu Bapak Agus Triawan. Dan di sini juga saya akan mengimplementasikan hasil proyek UAS yang telah diberikan. Oke, langsung saja ke materi terlebih dahulu, ke pengenalan MQTT. Apa itu MQTT? Jadi, MQTT itu adalah kepanjangan dari Message Queuing Telemetry Transport yang merupakan protokol komunikasi untuk perangkat Internet of Things. Kemudian, kenapa kita harus menggunakan MQTT? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu MQTT ini ringan sehingga bisa digunakan untuk microcontroller. Kemudian juga efisien karena menggunakan bandwidth yang rendah. Selain itu juga komunikasi dua arah sehingga memungkinkan cloud atau server dan perangkat bisa berkomunikasi dan kemudian bisa ditambahkan keamanan menggunakan TLS atau OAuth. Selanjutnya, bagaimana proses kerja MQTT? Nah, jadi proses kerja MQTT ini menggunakan arsitektur public dan subscribe. Publish dan subscribe ini tergantung dari topik yang digunakan. Topik adalah salah satu komponen pembentuk pesan. Eh, Komponen lainnya yaitu adalah pilot. Pilot ini bisa dibilang ketika kita melakukan publish atau subscribe membutuhkan topik atau pilot. Cara singkatnya, pengirim harus mengirimkan topik terlebih dahulu. Jadi misalnya gini, em, klien A dan klien B ingin mempublish topik atau sesuatu ke subscribe. Jadi dia harus membawa topik atau pilot terlebih dahulu. Selanjutnya itu, lalu bagaimana kerja dari MQTT ini? Eh, Kenapa ini bisa terjadi? Protokol komunikasi MQTT ini menggunakan model client dan broker. Client adalah yang melakukan publish atau subscribe, sedangkan broker itu adalah perantaranya, perantara untuk mendistribusikan pesan. Jadi, ketika client mempublish pesan, eh, broker akan meneruskan pesan ke klien yang sudah mengsubscribe-nya. Jadi bisa dibilang satu broker ini eh, terhubung ke beberapa klien. Bisa dilihat dari contohnya, ini klien satu dikirim atau mempublish data, kemudian broker akan menerima dan meneruskan ke subscribe ke klien yang sudah mensubscribe terlebih dahulu. Nih. Lalu selanjutnya itu bagaimana cara menggunakan MQTT ini dan cara pengimplementasiannya. Berikut apa implementasi dari MQTT ini dan apa demonstrasinya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil dari project UAS IoT. Oke, ini untuk keseluruhan dari Node-RED-nya. Di sini ada subscribe atau jadi subscribe ini berfungsi sebagai komponen yang menerima data dari sensor DHT11 melalui sistem public subscribe. Selain itu juga berfungsi untuk menerima data sensor, memproses data, dan integritas monitoring data dari subscribe ini bisa dihubungkan ke antarmuka monitoring seperti aplikasi web, aplikasi seluler, atau dashboard. Selanjutnya itu ada debugging atau di sini debug 1. Di sini sebagai sistematis untuk mengidentifikasi atau menganalisis dan memperbaiki dalam perangkat lunak atau perangkat keras dan juga sistem tertentu. Selanjutnya itu ada temperatur. Temperatur ini berfungsi untuk menghubungkan sensor DHT11 atau ESP32 ke microcontroller dan juga untuk menampilkan data di dashboardnya. Dan di sini ada humidity,
di mana Humidity ini berfungsi untuk menghubungkan sensor DHT11, ESP32 atau microcontroller, dan juga untuk memantau kelembapan di lingkungan tertentu secara langsung. Selain itu juga untuk menyalakan humidifier jika kelembapan di bawah ambang batas tertentu. Di sini juga ada sensor DHT11. Sensor DHT11 ini untuk menunjukkan grafik, dan di sini ada clear chat data. Di sini untuk menghapus data. Selanjutnya itu ada public controlling. Di sini fungsi dari publish di sini untuk mengirimkan data kontrol atau misalnya untuk perintah untuk menyalakan atau mematikan LED ke subscriber lainnya. Dalam proyek ini, broker bertindak untuk menerima data dari sensor DHT11. Dan di sini ada beberapa ketentuan atau perintah untuk implementasi dari ESP32-nya. Yang pertama itu ada read. Kita simulasikan terlebih dahulu. Nah, kita aktifkan read on-nya. Di sini akan menyala, lampunya menjadi merah. Grid on-nya, lampunya akan hijau. Selanjutnya itu blue on, lampunya akan biru. Dan jika diklik light off ini, maka lampunya akan mati. Dan ini untuk grafik dari sensor DHT berdasarkan simulasi yang telah dikerjakan. Oke, itu tadi untuk hasil demonstrasi dari proyek saya. Ini contoh gambar dari proyeknya, yaitu pertama itu ada light off, ini ada simulasi dari warna green atau hijau, itu di sini ada blue atau biru, dan terakhir itu ada red atau merah. Nah, berdasarkan kesimpulan dari materi apa yang telah saya pelajari dan implementasi proyek yang telah diberikan, saya dapat menyimpulkan bahwasannya broker itu bertindak untuk menerima data dari sensor DHT11 melalui node publish subscribe. Yang kedua itu mendekode data untuk mendistribusikan ke subscribe seperti the book notes atau chat notes. Yang ketiga itu mengelola komunikasi control lead, di mana perintah dari node seperti red, green, blue, dan light off dikirim ke LED melalui broker. Broker memastikan data dikirim ke endpoint yang tepat tanpa saling ketergantungan, ketergantung langsung, sehingga antara publish dan subscribe ini menjadi lebih fleksibel dan scalable karena komponen tidak perlu memiliki hubungan langsung. Jadi mereka hanya berbagi topik yang relevan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya Sophie Bimabia, saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.